Tapi pernah nggak sih ngalamin kayak waktu kecil gitu ngejual beras gitu? Diam-diam, diam-diam. Ya udah, jangan dibahas. Jadi pengen sebenarnya. Lo tahu nggak sih ini apaan gitu? Ya benar. Lo tahu nggak sih ini tuh apa gitu? Pengen nanya kayak gitu sebenarnya, cuman ya udahlah. Bang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini cewek, di sana cewek, di mana-mana dikebutin cewek. Itulah gue. La 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 la. Udahlah. Ya itu ya segitulah ya. segitu aja ya. Segitu aja. Background baru kan ya. Oke. Background di kebetulan di entertainment ini. Ini tuh setup kayak gini tuh baru ya. Oh, baru baru. banget. Tahu nggak ini di mana? Ya tahu banget lah. Tahu kan? Tahu banget. Di mana tuh? Di DMP. Asik. Lebih tepatnya di kedai apa? Kedai The Kopian. Oke, buat semuanya. Boleh masuk. Bagus. Oke, buat semuanya yang mau nongki, yang mau nyanyi-nyanyi sambil di shoot video kamera gitu ya. Di sini aja. Datang aja ke The Kopian. Lebih tepatnya ada di Jalan MT Haryono, Gang Abimanyu, Blok Sekarjaya nomor nanti. Nanti. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Siapa tuh? Ya gua lah. Oh, siap. Tapi kenalan dulu, kenalan. Oke. Siapa nih? Kan gak tahu juga yang lain siapa sih. Oke. Lo tuh siapa sih? Gue siapa sih gitu kan, ada di sini gitu kan? Oke, gua kenalin diri gua Tens Meira, TNZ Meira. Ya. Apa tuh TNZ? Tens itu nama gua pribadi, cuman nama panggilan lah. Nama panggilan? Tens ya. Tens. Gitu. Meira anak gua. Oh, Meira. Meira anak gua. Oh, ini enggak bentar. Apa yang enak manggilnya ya? Om, bro aja lah. Bro aja, bro. Bro ya. Jangan abah dong. Emangnya gua udah abah. Nope. Belum ya? Belum dong. Oh, belum. OTW. OTW. Bro aja bro atau bray lah. Bro lah kayak ya. Bro aja bro. Bro tuh dari mana sih? Gua masih orang Subang juga. Subang juga. Ya, Subang Selatan lah. Subang Selatan. Apa sih sehari-harinya kegiatannya? Keseharian gua paling gua kan petani gua kan. Nah, petani nih. Gua petani milenial. Petani milenial. Khususnya di pertanian sawah padi gitu. Pertanian sawah padi. Iya. Emang sawah ada apa lagi selain padi? Di sawah ya paling kacang-kacang kayak gitu kan. Kayak tumpang sari lah gitu kan. Ada. Tapi kebetulan gua sekarang nggak nanam yang kayak gituan. Khusus ke padi aja. Khusus ke padi aja. Ke padi aja. Tapi Fadli nggak? Fadli kan lu. Maksudnya Fadlinya padi nggak? Fadlinya enggak padi. Maaf kalau nggak nyampe soalnya saya jokesnya bukan jokes bapak. Oh iya, gua kan udah bapak-bapak. Ya, maaf. Fadli padi kan udah keluar kan di padi? Enggak. Oh enggak jadi. Enggak, saya kan masuk. Oh masuk ya benar. Enggak, soalnya kemarin ke rumah si Fadli itu, tapi ya udah jangan dibahas. Kenapa lebih milih jadi petani? Sebenarnya kalau milih jadi petani, gua nggak milih sih sebenarnya. Nggak milih. Berarti Nggak milih. Bukan pilihan sendiri. Gua bukan pilihan, karena kalau jadi petani itu memang dari keturunan gua keturunan petani. Keturunan petani. Iya, dari kakek gua, dari buyut gua semuanya petani. Dan alhamdulillah ya. Nurun lah ya. Nurun ke gua, tapi gua nggak terlalu gimana banget gitu kan. Tapi berarti itu usaha keluarga. Usaha keluarga. Berarti, ya kalau dibilang tanahnya berapa hektar ya jangan diomongin lah, takut mereka yang denger kaget gitu. Iya. Tapi boleh dong sedikit tahu kira-kira segimana sih luasnya? Ya sehektar lebih lah. Cukup kali ya sebulan setiap panen Pajero 5 kali ya cukup ya. Gua nggak berkeinginan buat beli kendaraan sebenarnya. Enggak. Gua lebih ke nabung aja. Lebih nabung. Terus selama ini yang ditabung apa? Duit dong. Bukan padi.
Bukan, enggak, padi paling disimpan doang. Padi disimpan. Paling kalau buat, pokoknya gua keluarga ya, khususnya keluarga gua, selama hidup gua dari kecil sampai sekarang gua udah jadi bapak-bapak gitu kan, udah punya anak, gua nggak pernah beli padi atau nggak pernah beli beras. Selama hidup ini. Selama hidup gua nggak pernah beli beras. Karena ada ada stok lah ya. Ada stok lah gitu. Berarti kan udah dari neneknya pun udah tani ya. Ya. Dan otomatis berarti beras aman ya. Beras aman. Tapi pernah nggak sih ngalamin kayak waktu kecil gitu ngejual beras gitu? Diam-diam ngambil berapa liter gitu, pernah nggak sih? Itu mungkin kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja. Kalau pernah banget kan. Tapi ini aib gua, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kita share aja buat pasti di antara yang dengerin yang nonton pasti pernah juga ngelakuin. Jube. Ya. Nah, Jube. Di kampung gua disebutnya jube. Jube itu jual beras. Jual beras ya. Gua pernah kalau gua mepet banget gak punya duit nih, gua masuk aja ke gudang. Gua jual. Emang jual ya buat keperluan gua gitu. Pernah Berarti ya. Pernah. Oke, berarti dia mengakui ya. Gua mengakui, gua orangnya jujur sih, nggak sombong. Jujur kok nggak sombong, maksudnya gimana? Iya, udah jujur nggak sombong lagi gitu. Rajin menabung nggak? Anak yang berbakti nggak sih, Bro Tensmira tuh? Kalau diomongin berbakti, gua kurang tahu juga yang berbakti ke orang tua tuh seperti apa sih gitu kan. Tapi kalau contohnya aja nih gini nih. Kalau orang tua gua sakit, gua cebokin dia. Termasuk berbakti nggak itu? Cebokin. Gua cebokin, orang tua gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ibu gua kan sakit-sakitan ya, udah tua juga. Gua cebokin, gua lapin, gua seka dan segala macam. Gua nggak tahu itu berbakti atau enggak. Yang jelas yang gue lakuin itu seperti itu. Ya mungkin itu juga salah satu. Kalau gua ngasih finansial atau materi ke orang tua, gua belum bisa. Tapi gua mungkin ke orang tua dari perhatian mungkin. Beban nggak sih? Lo tuh hidup beban keluarga nggak sih? Mungkin gua nggak tahu ya, gua beban keluarga ataupun enggak, karena itu bisa ditanyain ke orang tua gua. Tapi gua pribadi sih gua nggak ngerasa beban. Nggak ngerasa beban keluarga. Karena gua mampu hidup sendiri gitu. Mampu hidup sendiri. Gabahnya diambil. Iya. Ya kalau nakal-nakal dikit jual gabahnya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan gua juga bantuin kalau panenin. Ya, kita ngomongin usia berarti kita jauh nih kan ya. Ya. Jauh banget lah. Nggak jauh juga banget sih. Ya. Kayak kakek dan cucu lah mungkin ya. Gila jauh banget. Gua kayak si Biono. Emang tampang kayak gini kelihatan tua banget. Gua masih tampan kan. Tampan mempesona ya. Bercanda. Siap. Nah. Berarti otomatis beda zaman dong. Beda banget. Beda zaman. Beda banget. Nah, pengen tahu sih gimana sih Bro Tens itu waktu remaja ya, waktu meraja. Kok meraja? Meraja. Masuk ke si jokesnya. Gitu ya. Bentar. Waktu remaja. Dari belasan sampai ke 25 deh. Sampai 25. Gimana sih zamannya Bro Tens itu kayak gimana gitu? Dari apa ya? Mungkin dari pergaulan, dari yang lain-lainnya. Gimana sih di zaman Bro Tens ini yang sudah mulai sepuh gitu kan? Gila sepuh, emang gua udah tua bangga banget aja. Gila. Enggak, udah skip. Gimana? Kalau perbedaan zaman mungkin sekarang itu anak-anak muda sekarang ya. Sekarang kan ada gadget tuh. Ya. Itu yang merubah perbedaannya itu. Kalau menurut gua. Secara spesifik itu. Sekarang ada gadget. Kalau zaman gua nggak ada gadget. Dulu mainannya apa? Paling mainan zaman gua ya. Zaman gua paling waktu kecil, waktu muda gitu paling main kelereng. Tapi kebeli kelereng. Alhamdulillah. Gua kan mampu. Siap, oke. Jadi kebeli lah ya kelerengnya. Paling ya zaman dulu belum ada HP. Ada HP, cuman HP jadul ya kan. Belum ada gadget yang sekarang yang canggih banget kayak sekarang gitu kan. Apapun ada di HP gitu kan. Zaman gua belum ada kecanggihan itu. Paling permainan main kelereng atau main panggal. Kalau di gua namanya panggal, kayak kayu kayak gasing gitu. Ya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Panggal.
paling ban-banan tuh. Asik, ban bekas. Cepi. Ya. Ban bekas, ban motor bekas. Zaman gua dulu kecil itu jadi mainan yang sangat favorit. Cuman di apa ya namanya? Digerolong-gerolongin gitu. Cuma digerolong. Iya, serius. Iya. Terus serunya di mana ya? Kita balap-balapan. Balap ban berarti. Balap ban gitu, ban bekas motor. Kita balap-balapan. Ban bekas. Jadi balap ban. Iya, balapan. Go. Dia balap ban, pernah balap tomat? Pernah ya? Pernah. Serius. Oke. Terus ban-banan itu namanya ban-banan ya. Kan itu pakai kayak stick gitu kan. Sticknya tuh apa ya namanya? Saling pamer stick gitu. Oh jadi yang ditonjolin tuh sticknya, bukan bannya? Sticknya juga ditonjolin. Wah gua dari kayu nih, gua dari kayu ini, terus bentuknya juga itu ditonjolin. Oke. Gitu. Perbedaannya itu. Yang paling favorit deh, mainan dulu paling favorit. Mainan zaman dulu gua banyak sih sebenarnya, main gambar, main kelereng. Satu favorit, paling favorit ya satu. Paling bancakan gua. Bancakan tuh favorit gua. Atau enggak gajah baru. Gua di zaman dulu ada gajah baru. Gimana sih maksudnya Gajah baru tuh kayak genteng dibuletin, terus dimasukin ke apa namanya lingkaran gitu. Lingkaran di tanah, bikin lingkaran. Oke. Terus di apa namanya? Kita bikin dari genteng ya kan? Dibuletin. Kita buletannya jauh tuh. Kita masukin. Kalau nggak masuk jadi ucing gitu. Jadi ucing tuh jadi apa? Yang nunggu itu. Kita nyumpet gitu. Ya naon ya apa namanya ya? Gua bingung. Sok-sok kumah lur. Kucing subut lah gitu, tapi ada medianya gitu. Medianya ya si genteng itu. Si genteng itu yang dilemparin ke lingkaran bulat yang dibikin, lemparin gitu. Kalau nggak masuk ya dia yang ucing gitu, yang nunggu itu. Kita ngumpet. Oke, siap, paham. Ya kan? Okay. Ya kalau mungkin yang seumuran gua pasti tahu lah. Tapi beda tempat, beda bahasa ya. Beda versi juga. Beda berarti. Mungkin kalau di gua namanya gajah baru, ada bancakan juga. Macem-macem lah zaman dulu tuh. Oke, berarti waktu kecil pun bukan kecil. Itu masuknya waktu kecil apa pas remaja main kayak gitu? Kecil sih, waktu kecil. SD ya. Nah, kan udah mulai beranjak ke remaja nih ya. Pernah nakal apa sih remaja? Seorang bro tenis merah. Nakalnya tuh lo tuh kayak apa sih? Remaja itu berarti kan umur dari 17 ke atas ya. Berarti zaman gua, karena gua sekolah di STM ya. Sekolah tanpa mojang. Jadi nggak ada cewek. Jejaka semua ya? Jejaka semua gitu. Jadi kenakalan gua waktu Oke. Ternyata kita tadi pas lagi ngebahas kameranya habis. Baterainya kebiasaan banget. Maaf sekarang diganti pakai kamera yang lain dulu. Tadi bahasan nyampe ke ternyata bahwa Bro Tenis Merah itu hampir pernah nyobain semua kenakalan ya. Iya. Hampir pernah nyobain semua. Terus kayak tadi terakhiran tuh apa sih bahas Playboy? Ya kan? Bahasa Playboy, ternyata Bro Tenis Merah itu Playboy. Anjay. Anjrit, Playboy. Ya kan Playboy. Si Playboy apa sih? Malu kalau dibahas ya. Nggak apa-apa sih. Gimana si Playboy apa sih? Ya intinya malam minggu tuh gua pusing aja ngatur acara gitu. acara kesini gitu. Jadi bingung. Jadi ya bingung berarti. Bingung, malam minggu tuh bingung mau kemana dulu, janjian sama mana dulu gitu kan. Tapi pernah ketahuan? Sering banget, gila aja. Tapi setiap Playboy nih kan, judulnya tadi Bro Tenis Merah itu Playboy. Setiap kayak dipacarin nggak sih? Ada yang dipacarin, ada yang memang sekedar deket. Tapi selalu pasti di Enggak juga. Sikat nggak sih? Enggak juga. Gimana mood gua sih sebenarnya? Tapi ceweknya mau? Kebanyakan ceweknya mau sih. Apa lebih cenderung ceweknya yang minta? Kalau minta sih enggak, karena cewek kan nggak mungkin
frontal minta ya kan. Tapi dari gerak geriknya kita tahu bahwa cewek itu mau gitu. Tapi ada yang memang gua ladenin dan ada yang juga enggak gitu. Ya gimana moodnya gua aja sih sebenarnya. Gimana moodnya. Ngomongin cewek nih, punya tipe khusus gak sih? Gue suka nih sama cewek yang gini, sama yang gini. Punya nggak? Ya, gua pribadi ya. Mungkin bukan gua pribadi, kebanyakan cowok memang pengen. Enggak, gua pribadi. Gua pribadi, jujur gua pribadi suka cewek yang di atas gua. Umurnya. Oke. Karena nggak ribet gitu. Nggak ribet. Jadi mereka udah dewasa gitu, udah ngerti banget gitu. Gimana dan bagaimananya mereka ngerti banget. Ya gua nggak tahu itu udah memang gua gimana gitu. Tapi gua cenderung lebih suka ke cewek yang umurnya di atas gua gitu. Oke. Punya fetish gak? Fetish itu kan kecenderungan orang. Fetish gua apa ya? Apa tuh? Fetish itu kan kalau nggak salah apa namanya? Lebih ke benda mati sebenarnya sih. Enggak selalu benda mati. Enggak selalu. Enggak. Paling fetish gua lihat Bigfoot lah. Itu kayaknya udah biasa standar banget, ya standar banget. Ya normal lah ya. Normal karena gua nggak gimana banget masalah seks gitu kan. Gitu. Paling fetish gua gitu doang sih. Daya rangsang gua ngelihat wah yang Bigfoot banget lah gitu. Terus berarti pernah nggak sih selama pas jadi Playboy itu ngalamin apa ya, seks tapi ngerasa ekstrim banget tuh? Seks ekstrim pernah nggak? Kayak di mana gitu? Kalau gue pernah melakukan ekstrim gitu, gue belum pernah. Tapi kalau imajinasi ada. Fantasi gue, imajinasi gue untuk melakukan di tempat yang memang ekstrim gue ada. Apa sih fantasi? Brotens merah tuh apa sih fantasinya? Jujur aja gue pengen. Berarti belum ngalamin ya? Belum ngalamin karena gue nggak terlalu gimana banget gitu kan. Jadi gimana fantasinya? Fantasi gue paling gue pengen ngelakuin itu di pinggir pantai. Berarti kayaknya harus pindah dulu ke negara mana gitu ya? Nah gitu, karena di kita kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa harus di pinggir pantai? Kenapa nggak di dalam lautnya gitu apa gimana? Ya sekalian kan bisa sekalian sambil apa berenang lah gitu. Emang kenapa sih? Maksudnya pengen di pinggir pantai, maksudnya apa sih yang dikejarnya? Nggak ada yang dikejar sih, cuman gue kan suka pantai. Suasana pantai gitu. Berarti lebih karena ke suasana. Karena gue suka pantai, suasananya seperti apa. Kayaknya gimana gitu kalau ngelakuin. Dia di atas pasir atau ya pokoknya harus dialasin dulu? Enggak, gue di atas pasir. Gue fantasi gue ke situ di atas pasir, pinggir pantai banget. Ombak datang tuh jebur kita lagi. Gila, kebayang kan? Pokoknya gitu. Enggak sih, perih kayaknya. Perih gila, emang iya sih. Airnya. Perih ya kan? Gimana kalau kemasukan pasir? Atau tiba-tiba pas ombak datang ada kepiting datang? Enggak kepikiran sih ke situ, cuman ya fantasi gua memang ngelakuin di pinggir pantai aja gitu. Di pinggir pantai, ya jujur serius. Ada lagi fantasi yang lain? Fantasi yang lain apa ya? Paling gitu doang sih. Karena kalau di tempat itu kan juga tempat umum ya. Paling gitu doang sih gua kalau di tempat di pantai itu paling. Di pantai lah ya. Di pantai. Pokoknya di pantai. Ngejar suasana berarti dong ya. Gua suasana, ngejar suasana. Sambil minum-minum enggak gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Gua lebih mungkin fantasi gua ya. Lebih romantisan gitu. Oh berarti suasana pantai. Suasana pantai romantis, gua bercumbu, gua bisa lari-lari dulu bercanda-bercanda sama cewek gitu kan. Terus ujungnya ya yang ngelakuin gitu, itu fantasi gua sih. Ngolot banget ya. Ya kan gua udah tua gila. Kayak lari-lari dulu di pantai, pegangan tangan. Iya. Tadi sambil gitar-gitaran. Ya pokoknya ngebahagiain pasangan kita gitu. Tapi kita juga bahagia dengan memang fantasi itu kecapai gitu. Itu fantasi gua sih. Tapi kan nggak mungkin juga.
Tapi ada nggak sih kemungkinan untuk itu? Kayaknya enggak sih. Nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dari 0 sampai 100% berapa persen? Mungkin 40 lah. 40. Karena ya takut dilihat orang juga, apalagi zaman sekarang zaman sosmed. Kalau kita di kamera orang, video viral kan bahaya gitu. Cuman fantasi doang sih, ada kepikiran ke situ, tapi untuk ngelakuin ya kayaknya ya enggak. Iya kan posisinya kayak gimana, kondisinya sekarang kan zaman canggih, sekarang orang bisa video gitu kan, kalau gitu doang sih. Tapi pernah nggak nonton apa? Bokep yang di pinggir pantai? Pernah. Nah, apa jangan-jangan terinspirasi dari itu? Enggak sih. Gua memang fantasi ke situ. Dari dulu fantasi having sex gitu ya. Di pinggir pantai. Ya gue nyari gitu. Nyari. Searching. Oh, ternyata banyak di pinggir pantai. Banyak kan ya? Banyak. Tapi rata-rata orang luar kan ya? Ya orang luar, kebanyakan sih orang luar. Karena kan ya bebas juga kan mereka. Oke. Bahas apa lagi ya? Lagi so. Nanya. Tahu udah kerasan tuh. Anak senjata ya. Oke, ngobrolin kenakalan remaja udah. Ya kan? Ngomongin tentang 18 plus udah. Terus pengen ngobrolin juga nih tentang fenomena milenial yang dibilang anak senja. Senja ya kan. Jadi sekarang banyak kan yang tiba-tiba ngedadak jadi anak senja tuh. Iya. Yang tadinya lagunya ST12 gitu kan. Tiba-tiba sekarang jadi sesenjaan gitu. Jadi sesenjaan, jadi indie-indian. Jadi lagu-lagu sendu gitu kan. Ya kan. Gimana sih? Kan bisa dibilang Brotens Mira ini juga pecinta atau penikmat. Ya, apa pemain? Gua pecinta, penikmat, dan gua player juga kan. Pernah gua pernah ngeband juga. Oke, gua bahas ya. Okay. Di zaman gua tuh lagi boomingnya musik-musik underground. Kayak punk, metal, black metal dan sebagainya, musik-musik di bawah tanah underground kayak gitu ya. Zaman-zaman gua itu gitu. Terus itu kan indie juga. Fenomena anak-anak senja sekarang, gua ngelihat juga sih, gua baca-baca, gua mantau gitu kan. Kebanyakan mereka taunya itu indie itu ya musik-musik folk, sendu-sendu kayak gitu. Padahal indie itu genre musik, label bukan genre musik. Kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh taunya indie itu yang folk. Indie itu musik-musik sendu, folk kayak gitu, yang senja-senjaan. Padahal indie itu label gitu. Metal juga bisa indie. Metal indie, punk indie, dan ya jazz juga bisa indie. Bisa gitu. indie. Bahkan semua musik genre pun bisa indie karena itu label gitu. Ini pemahaman ya maksudnya. Iya. Indie itu nggak selalu lagu-lagu yang kayak sendu-sendu kayak gitu, folk. Iya, nggak selalu kayak gitu. Jadi indie itu sebenarnya yang nggak ngikut label ya. Nggak ngikut label, jadi, iya. Independen, iya. Independen. Jadi memang bekerja sendiri, promosi dan bla 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 segala macam sendiri. Itu yang namanya independen gitu, indie. Ya itu. Suka. Kadang gue suka nih. Anak indie tapi yang dia dengerin lagunya sendu gitu. Dia pengen sebenarnya. Lo tahu nggak sih indie apaan gitu? Ya benar. Lo tahu nggak sih indie itu apa gitu? Pengen nanya kayak gitu sebenarnya, cuman ya udah. Iya, gua perhatiin anak muda sekarang yang tadi fenomena senja-senja itu. Tapi nggak semua mungkin ya. Tapi gua ngelihat kebanyakan dianggapnya gitu. Indie itu musik-musik senja yang sendu-sendu sekarang folk kayak gitu. Ya itu pemikiran yang sesat kalau menurut gua. Iya sih, ya salah. Ya salah banget karena salah. indie itu enggak nama label independen gitu sendiri gitu. Lebih ke individual. Dengerin nih lagunya siapa ya misalkan? Lagu apa ya yang nggak sendu tapi indie misalkan. Banyak. Salah satu deh yang kira-kira bakal orang tahu. Ya paling pas band. Indie kan? Enggak, jangan. Jangan pas band. Apa?
Iya, Efek Rumah Kaca. Udah jelas mungkin. Itu indie. Enggak, udah jelas mungkin dia juga udah tahu, indie, udah gitu tahu. Enggak, bukan itu. Apa ya? Iya kayak si Jazz tuh, indie juga kan mungkin? Atau sekarang yang banyak solo-solo tuh? Nggak tahu tuh sih kalau itu dia. Kayaknya indie, kayaknya indie level. Ya intinya kalian tuh jangan bilang bahwa musik-musik sendu atau kayak gitu tuh selalu indie. Enggak. Misalkan, ini dengerin nih lagu ini, nggak suka, gue sukanya lagu indie. Padahal yang gue suruh dengerin tuh itu indie. Iya, benar. Indie. Cuman memang genrenya bukan folk, bukan. Jadi gitu. Indie nggak selalu folk. Dan folk juga belum tentu indie. Ya, nah itu emang ya benar folk serius. juga belum tentu indie. Benar. Tapi kalau ngelihat fenomena sekarang ya musik-musik senja kayak gitu ya, musik-musik yang folk kayak gitu, ada kesenangan tersendiri bagi di hati gua dan pikiran gua. Kenapa? Sebelum datang folk kan Melayu, metal Melayu total. Gua suka semua genre musik, cuman Melayu gua kurang suka gitu. Dan banyak bermunculan band-band yang sendu-sendu, folk kayak gitu. Gua senang gitu. Walaupun sekarang banyak yang ngikut kayak gitu. Dan ternyata fenomena anak senja ini tuh boomingnya setelah over 20 mungkin ya. Bisa ya. Aduh. Ya setelah itu. Setelah Payung Teduh over 20 naik ya. Baru bermunculan banyak banget. Kadang ada senengnya juga, jadi jadi yang lain tahu nih gitu kan band mereka. Tapi yang bikin kesannya juga kita bisa dibilang minoritas kan ya? Bisa dibilang minoritas. Setelah adanya mereka, setelah nih si anak-anak senjata anjing ini, senja tai anjing ini tahu mereka, udah jadi nggak minoritas lagi. Jadi kayak udah umum aja. Iya benar. Padahal indie itu musik indie itu dari zaman dulu banyak banget band-band indie banget zaman dulu banyak banget. Nggak hanya sekarang, ya mungkin anak sekarang taunya folk itu, indie itu. Padahal indie itu banyak banget zaman dulu. Zaman gua aja banyak banget musik-musik band-band indie gitu kan. Banyak banget. Yang rock, yang metal. Sampai yang pop pun juga banyak indie. Nyebelin sih, sumpah. Nyebelin kadang kayak ya yang baru denger terus apa sih gitu dibilang indie banget, pokoknya dia anak indie banget. Nyebelin sih. Anak indie banget, padahal indie itu bukan genre musik. Itu bukan genre musik. Iya, gua juga kadang kalau merhatiin anak-anak sekarang ya pengen ketawa juga gitu. Mereka mungkin pengetahuannya kurang juga, bukan gua so tahu ya. Tapi emang benar. Gue juga bukan berarti so tahu. Iya. Bukan menggurui. Iya benar. Cuman apa ya? Iya pengen, kayak gimana ya? Jengah aja ngelihat. Iya jengah. Kayak ya sekarang banyak anak-anak muda yang indie banget dan indie dan segala macam. Padahal indie itu bukan genre musik, bukan aliran musik, bukan jenis musik gitu. Please lah, tolong buat kalian ya. Setelah nonton video ini, kalian cari tahu apa itu indie. Indie itu apa? Dan musik folk itu apa? Musik folk itu apa gitu. Iya. Bener. Sorry ya, tapi maksudnya bukan berarti apa ya? Bukan berarti kita sok tahu, bukan sok tahu dan bukan benci juga. Cuman agak jengah. Ya, iya. Risih. Iya, kayak gitu. Kok sekarang banyak banget yang iya antara seneng dan enggak sih. Senangnya ya tadi itu. Musik metal Melayu total udah agak kegeser nih sekarang. Banyak musik-musik yang folk kayak gitu. Cuman ya tadi itu anak-anak muda sekarang lebih cenderung berpikirnya ke situ. Risihnya ke situ gitu. Tapi nggak jadi masalah juga ya, terserah mereka sih. Iya terserah kalau mereka. Ya lebih... cuman kita kan peduli ceritanya. Peduli. Gitu. Kalian jangan sampai salah pemahaman. Jangan salah pemahaman. Kalian suka tapi nggak paham apa yang kalian suka. Gitu. Iya benar. Gitu. Kayak gitu. Zaman gua dulu masih muda band-bandan, musik-musik ini tuh gua hardcore, gua punk, gua metal, gua ngalamin itu semua gitu. Ikutan parade dan segala macam, festival band dan segala macam, gua ngalamin itu semua. Makanya kalau masalah musik-musikan bukannya gua so artis atau gua so selebritis atau so seniman gitu, tapi gua pernah terjun gitu di bidang di situ gitu. Jadi anak band gua pernah gitu. Sebenarnya pokoknya ya itu ke fenomena ini tuh kejadian setelah ya
Payung Teduh, 420, efek rumah kaca pada naik nih. Nah, pada naik yang awam-awam ngedengerin, ya jadi gini deh. Nah, jadi ya begitu. Udah nggak minoritas lagi. Nggak minoritas lagi sekarang. Udah Udah nggak minoritas lagi sekarang. Sekarang lebih kayak umum aja, udah biasa aja gitu. Udah biasa aja. Jadi kadang tapi malah berkat tapi mereka masih indie nggak sih? Mungkin ada yang mayor juga sih. Udah mayor juga. Kayaknya udah ada yang major label juga sih mereka. Mungkin gua nggak tahu sih. Mereka dinaungi label mana gitu kan, band-band sekarang tuh. Gua nggak tahu. Mungkin ada di antara yang musik folk sekarang tuh, genre musik folk, mungkin ada yang memang major label, ada mungkin gua nggak tahu sih. Oke, jadi segitu aja dulu deh kayaknya ya buat episode sekarang. Oke, siap. Makasih banget udah mau ngedengerin curhatan nih ya. Oh iya, siap banget. Makasih banget. Dan gue juga makasih banget udah mau ditanya gitu. Oh, mungkin Bro Tens Merah juga ada kesibukan yang lain, dan makasih juga udah mau nyempetin datang ke sini. Amin, gitu amin, ya, siap, kalian siap. juga yang mau datang untuk ngopi-ngopi, terus kita ada live musik. Ada live musik di sini, bisa live musik. Oh, pokoknya di sini tempatnya di Kopian tuh asik banget pokoknya. Asik ya, udah mencakup. Kita sambil semuanya pokoknya di sini kita sambil ngopi, nongkrong, ngobrol, santai, bisa dengerin juga yang live musik. Bisa juga kalian yang suka nyanyi. Boleh. Iya, boleh tampil gitu kan. Mau ya terserah lagu kalian ya kan. Oke. Jadi segitu aja. Ada Instagram? Ada. Atau YouTube-nya juga? Oh iya benar juga benar, YouTube nih. Iya. YouTube gua Tens Merah. Tens Merah juga YouTube gua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya di YouTube gua. Kalau gua sih masih ngacak aja gitu. Konsepnya masih ngacak. Gua ya apa aja lah gua videoin dan segala macam. Apa aja. Ya. Oh, tapi kalian wajib Wajib banget dong. Kalau misalkan belum niat subscribe, ya lihat aja dulu. Ya like lah, nggak susah ini. Nggak susah, like aja lah. Makasih banyak banget. Oke, siap. Bro Tens Merah. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, siap. Bye. Bye.